Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Doa dalam hati masing-masing mulai. Doa selesai. Oke, silakan untuk mempersiapkan alat tulis dan buku yang diperlukan. Barangkali nanti ada materi yang penting atau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ya? Oke. Nanti barangkali dalam proses pembelajaran ada yang mau ditanyakan atau belum jelas dalam penyampaian, silakan disampaikan atau silakan ditanyakan. Paham? Oke. Hari ini kita akan mengulas sedikit materi yang lalu sebelum kalian akan melaksanakan ujian. Yang pertama, yang sudah kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem presidensial. Nah, di mana sistem presidensial itu memiliki dua macam sistem. Yang pertama ada sistem parlementer dan yang kedua ada sistem presiden sendiri. Nah, dari dua sistem itu memiliki perbedaan banyak, dan salah satu di antaranya ialah yang pertama, kepala negara. Bahwa dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan itu presiden dijadikan satu, atau presiden berwenang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, sebaliknya, sedangkan dalam sistem parlementer, Perdana Menteri yang menjadi kepala negara atau presidennya. Jadi seperti ini. Misalnya dalam kehidupan sehari, kan kalian pernah ke kelurahan atau balai desa? Nah, dan itu kan ada Pak Lurahan, terus ada Pak Camat dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Kalau di sistem presidensial, Pak Lurah itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi kalau dalam sistem parlementer, kayak perangkat desanya yang jadi kepala pemerintahan. Terus seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perbedaan yang kedua itu pemilihan kepala negara. Kalau dalam sistem presidensial, pemilihan kepala negara itu dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kalian pernah lihat dong, kalau pemilu kalian pernah lihat orang banyak datang ke TPS, tempat pemungutan suara. Nah, itu seperti itu pemilihan secara langsung. Tapi kalau dalam sistem parlementer, pemilihan presiden itu bisa secara langsung atau bisa secara tidak langsung. Nah, seperti itu. Kemudian bangga menjadi bangsa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bangga itu diartikan sebagai berbesar hati atau merasa gagah karena memiliki keunggulan atau memiliki kelebihan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bangga menjadi bangsa Indonesia itu berarti kita itu merasa berbesar hati atau merasa gagah karena Indonesia memiliki keunggulan dan banyak memiliki kekayaan. Terus apa aja sih kekayaan dalam bangsa Indonesia? Jadi Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang banyak, ya. Sumber daya alam yang banyak. Di antaranya itu ada flora. Flora itu tumbuhan, ya. Kemudian ada fauna. Fauna itu hewan. Kemudian ada deposit di dalam tanah atau kekayaan alam yang ada di dalam tanah. Contohnya dari beberapa contoh ini ada yang namanya
bangsa Indonesia. Nah, salah satunya warga negara Indonesia. Apa yang membuat kamu itu merasa bangga berbangsakan Indonesia? Memiliki makanan di negara yang kaya akan budaya. Ya, betul. Kasih aplaus untuk Mas Azam. Oke, saya tanya sama Mbak Eva. Kan di negara Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang banyak. Nah, salah satunya itu deposit di dalam tanah. Nah, apa aja sih kekayaan sumber daya alam Indonesia yang ada di tanah itu yang Mbak Eva ketahui? Emas, kemudian batu bara, emas, batu bara. Oke, kasih aplaus untuk Mbak Eva. Udah ya. Karena udah paham, saya bagikan soal gitu ya untuk kalian kerjakan karena kita sudah memasuki sesi akhir. Ya, silakan untuk mengerjakan soalnya dengan tenang. Ya, jangan ribut. Kalau ada soal yang kurang jelas atau